Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini di awal tahun ajaran baru ya nak ya, kita berjumpa lagi di semester 2 ya. Miss harap apa yang kalian hasilkan atau dapatkan di semester lalu itu menjadi motivasi lagi untuk kalian menjadi lebih baik lagi di semester kedua ini ya nak ya. Karena ini semester 2, semester penentuan, jadi Miss harap kalian lebih rajin belajar lagi ya, lebih lagi dalam menggali ilmu-ilmu yang kalian dapatkan gitu ya nak ya, biar jadi maksimal. Oke. Nah, hari ini kita awali tahun ajaran baru, tahun yang baru ya nak ya, di semester 2 ini dengan pelajaran PPKN. Nah, di pelajaran PPKN ini kita ada di bab 3 ya, bab baru ya, tentang keberagaman sosial dan budaya, di mana kita akan mempelajari KD 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, kita akan mempelajari bagian A, keberagaman sosial di Indonesia ya nak ya. Dimana tujuannya hari ini juga Miss akan menjelaskan pengertian keberagaman sosial, budaya, dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Oke. Nah, silakan buka bukumu halaman 71. Nah, di sana ada bab 3, keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, Yogyakarta ini dijuluki sebagai kota budaya ya nak ya. Beragam pementasan budaya tradisional rutin dilakukan sehingga banyak turis dari dalam dan luar negeri juga berkunjung ke Yogyakarta. Perkembangan pariwisata yang pesat memajukan ekonomi masyarakat Yogyakarta sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan di bidang jasa, pariwisata, dan juga transportasi. Nah, pekerjaan tersebut misalnya penarik becak pariwisata ya, ada pedagang oleh-oleh, ada pemandu wisata, ada juga pemilik rumah makan. Nah, kondisi ini nak ya menjadi contoh bahwa keberagaman sosial dan budaya tidaklah membuat masyarakat terpecah. Perbedaan itu justru menguntungkan dan membuat kita saling mendukung. Lihat bukumu halaman 72, di mana di sana ada bagian A yaitu keberagaman sosial di Indonesia. Keberagaman Indonesia ya, di sosial di Indonesia ini ya. Indonesia merupakan negara yang kaya karena keberagaman sosialnya. Nah, keberagaman sosial artinya masyarakat Indonesia ini terdiri atas beragam suku, agama, dan juga ada mata pencarian. Masyarakat Indonesia ini mendiami ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap pulaunya ini memiliki penduduk dengan suku, agama, mata pencarian ya yang berbeda-beda pula gitu ya. Nah, keberagaman sosial ini termasuk kekayaan bangsa dan juga sudah semestinya kita banggakan. Bangsa dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia mendiami ribuan pulau adalah sebuah kekayaan yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Nah, untuk itu kita harus menyikapi keberagaman sosial yang ada di Indonesia ini ya nak ya, dengan bijaksana agar tidak terjadi yang namanya perpecahan ya. Lihat di gambar di buku kalian itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4 ya nak ya. Nomor 1 itu adalah Pulau Kalimantan yang memiliki sungai yang luas dan berarus tenang sehingga banyak digunakan untuk pasar terapung ya nak ya. Jadi biasanya banyak pasar terapung di sana ya nak ya. Oke, kemudian yang kedua, ini ada suku Asmat yang mendiami Pulau Papua. Kemudian yang ketiga ada sebagian besar pembangunan berada di Pulau Jawa. Nah, kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pegawai di perkantoran. Dan kemudian yang terakhir itu ada mayoritas masyarakat Bali ini beragama Hindu ya. Makanya di sana kental sekali dengan acara-acara keagamaan seperti itu. Kemudian di bagian 1 itu ada keberagaman suku ya nak ya. Di sini mereka akan menjelaskan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan yang seperti kalian tahu ya nak ya. Di Indonesia ini negara kepulauan ya, makanya banyak terdapat suku bangsa yang mendiami suatu tempat atau di pulau-pulau seperti itu ya. Oke, kemudian membuat ya, kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat masyarakatnya hidup berkelompok berdasarkan pulau tempat tinggalnya. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian membentuklah yang namanya suku bangsa.
Nah, suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, ya, ada juga bahasa, ada susunan masyarakat, dan juga yang terpenting adalah adat istiadat. Oke, M.A. Jaspan tahun 1959 menyatakan ya bahwa Indonesia ini memiliki 366 suku bangsa. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Jawa, ya, itu yang terkenal ya, palingnya mudah dikenali gitu ya, nak ya. Masyarakat suku Jawa dapat dikenali dari ciri fisiknya, misalnya memiliki kulit yang berwarna sawo matang. Bahasa atau logat bicaranya ya yang biasanya agak medok seperti itu ya, nak ya. Dan adat istiadat yang khas. Nah, ada juga kesamaan-kesamaan inilah yang membentuk identitas suku Jawa. Nah, selain suku Jawa, nah, ada juga suku bangsa lain yang ada di Indonesia. Antara lain yaitu ada suku Bali, ada suku Toraja, suku Asmat, kita suku Melayu gitu ya, nak ya. Kemudian banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia ini ya, nak. Ada suku Padang ya. Nah, ada pula suku bangsa Tionghoa yang tidak murni berasal dari Indonesia, melainkan dari negeri Tiongkok. Namun suku Tionghoa ini saat ini telah menjadi bagian dari keberagaman sosial di Indonesia ya, nak ya. Perbedaan yang dimiliki masing-masing suku ini harus kita sikapi sebagai keberagaman yang indah. Meskipun memiliki perbedaan, setiap suku harus saling menghormati dan juga menghargai. Dengan demikian, kita bisa menghindari terjadinya perpecahan bangsa. Nah, nih, nak, lihat di buku kalian, ini juga ada contoh suku Toraja dari Sulawesi Selatan adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan juga ada suku Batak adalah suku yang berasal dari Sumatera Utara ya. Banyak juga di antara kalian ini ya. Nah, anak murid Miss Deka ini yang bersuku Batak ini ya, nak ya. Nah, seperti itu. Oke, jelas, nak? Kalau jelas, misalkan lanjut ke bagian 2 yaitu keberagaman agama. Nah, keberagaman lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia selain tadi suku bangsa ya, nak ya, ada juga keberagaman agama. Nah, sebenarnya materi ini juga sudah pernah kita bahas ya. Hanya saja ini kita akan menghargai yang namanya keberagaman yang ada di Indonesia ini ya. Ada 6 agama resmi di Indonesia yaitu Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Gambar di samping ya di halaman 74, silakan dilihat ini ya. Adalah beberapa contoh tempat ibadah di Indonesia. Kalian tentu tahu, nggak perlu Miss tunjukkan, kalian udah pasti tahu ya, nak ya. Mana masjid, mana wihara, mana gereja, seperti itu ya, mana pura gitu ya. Karena itu di sekitar kita banyak sekali ya, kita lihat gitu ya, nak ya. Nah, coba carilah gambar tempat ibadah agama lain yang ada di Indonesia ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, silahkan dicari di internet ya. Nah, setiap penduduk diberikan kebebasan ya. Kita sudah ada undang-undangnya juga bahwa kita ini bebas memeluk atau menganut agama ya. Nah, kebebasan untuk menganut dan beribadah juga sesuai dengan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Antara penganut agama satu dengan yang lainnya harus saling menghormati dan menghargai ya, nak ya. Nah, salah satu sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi keberagaman agama di Indonesia adalah dengan namanya toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk. Nah, toleransi ini juga ditunjukkan dengan cara saling menghormati adanya keberagaman tersebut. Sikap toleran bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia ya, nak ya. Nah, toleransi ini sangat penting, jadi kalian harus terapkan juga dalam kehidupan kalian ya, nak ya. Toleransi beragama dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tentu memiliki teman yang berbeda agama dan juga suku bangsa ya denganmu ya, nak ya. Tapi tetaplah berteman ya, nak ya. Bertemanlah dengan mereka tanpa membedakan suku dan juga agamanya. Nah, saat ada teman yang beribadah, kita harus menghormatinya ya. Kita tidak boleh mengganggu atau membuat keonaran atau kebisingan atau berisik gitu ya saat ada teman berbeda agama yang sedang beribadah. Dengan demikian, saat kita beribadah, mereka akan bersikap sama terhadap kita ya. Jadi saling menghargai dan juga menghormati ya. Seperti itulah namanya keberagaman agama. Sama dengan suku. Misalnya teman kita nggak sesuku sama kita ya, kita juga harus saling menghormati, nggak boleh ngejek ya, nak ya. Nah, seperti itulah yang namanya keberagaman ya. Di Indonesia ini banyak sekali ya, nak ya, keberagaman yang kita temui gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, nak ya.
Jadi itu perlu kita kembangkan sikap yang saling menghormati dan menghargai. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka, 2 aja ya nak ya. Nah, itu semoga apa yang Miss jelaskan ini menambah pengetahuan buat kalian ya. Oke, sekian pelajaran dari Miss Deka. Selamat pagi dan sampai jumpa.